Aku pernah milih nggak lanjut sekolah di umur 15 tahun. Di usia segitu, aku ambil keputusan yang nggak biasa. Bilang, keputusan nikah di usia 19 tahun adalah keputusan yang sangat labil. Jadi gini, di masyarakat kita, propaganda soal nikah muda itu memang gak asing lagi. Ya, walaupun balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Selama kamu udah siap lahir dan batin, ya siapa sih yang bisa ngelarang kamu nikah? Tapi, masalahnya, nikah itu sering banget yang dibayangin itu sisi enaknya. Ada yang nemenin, bisa mesra-mesraan, hidup terasa jadi lebih lengkap. Tapi, kamu siap gak sama resikonya? Karena faktanya banyak orang meromantisasi pernikahan tanpa benar-benar mikirin konsekuensinya. Capeknya, konfliknya, tanggung jawabnya, tekanan ekonomi, mental, dan masih banyak lagi. Hasilnya, angka perceraian di Indonesia itu tinggi banget dan terus naik. Dan kalau kita lihat lebih dalam, perceraian itu banyakkan dari pasangan yang menikah terlalu dini. Makanya gak heran kalau kasus-kasus kayak gini jadi bahan hujatan netizen. Kamu tim yang setuju nikah muda atau enggak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Hi guys, I'm Henny. Welcome to another Cocok Aku. Tapi agak serius ya. Please stay tune karena aku pengen share pendapat jujur aku tentang isu ini. Nikah di usia 19 tahun itu sebenarnya nggak melanggar undang-undang, sah-sah aja. Yang penting itu sesuai kesepakatan kamu, pasangan, dan keluarga. Tapi, menurut aku pribadi, yang salah itu bukan nikah mudanya, tapi ketika nikah mudanya itu dijadikan personal branding. Aku perjelas, yang salah itu bukan nikah mudanya, karena aku nggak mau ngejudge orang-orang yang nikah muda, tapi ketika pilihan itu dijadikan personal branding yang kesannya mengajak-ngajak orang untuk nikah muda, padahal nggak semua orang punya kondisi keluarga yang sama. Kesiapan mental, kesiapan emosi, kemampuan ekonomi, itu semuanya nggak bisa disamaratakan. Konten-konten ajakan nikah muda yang ada di sosmednya itu kebanyakan sisi enaknya aja, sisi bahagianya, dan keberhasilan dia karena udah nikah. Seakan-akan nikah itu adalah pencapaian, padahal prioritas dan pencapaian setiap orang itu beda-beda. Ada yang pengen belajar dulu, ada yang pengen bangun karir dulu, ada yang pengen bahagiain orang tua dulu. Sementara resiko, konflik, kelelahan emosional, dan kemungkinan hubungan itu gagal hampir nggak pernah dibahas dengan porsi yang seimbang. Ketika pernikahan gagal, dampaknya itu bukan di dua orang itu aja, tapi juga ada keluarga, anak, dan ekonomi yang ikut retak. Secara sosial, ini bukan hanya cerita tentang pernikahan yang kelihatan cuma happy-happy aja di luar, tapi ini berkaitan dengan hal-hal yang lebih serius lagi, yaitu tentang perceraian, kemiskinan, kesehatan mental, dan anak-anak yang tumbuh tanpa ada rasa aman secara materi maupun emosi. Nikah itu butuh kesadaran, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang tanpa sadar menjadikan kita itu sebagai panutan. Apalagi kalau kita punya posisi, profesi, dan jabatan yang penting. Sekarang kita lihat dari sisi psikologisnya. Umur 19 itu tergolong masih muda banget. Orang-orang yang biasa seumur segitu masih proses cari jati diri, emosi masih labil, mental masih berkembang, dan pastinya belum mapan. Gak semua orang punya family background yang bagus, yang harmonis, suportif, dan aman secara finansial. Banyak dari kita yang mungkin berasal dari keluarga broken home, single parent, bahkan ada yatim piatu. Dan sorry to say, ada juga orang berasal dari keluarga yang KDRT. Memang kedewasaan seseorang itu nggak bisa diukur dari umur, tapi bahkan orang yang menikah di usia matang itu tetap bisa ngalamin wedding blues. Bedanya, ketika usia dan mentalnya itu lebih dewasa, dia jadi lebih bisa, lebih tenang untuk mengolah hal itu. Sedangkan di usia remaja, di usia muda, seharusnya fase hidup itu dipakai untuk bangun pengalaman, bangun relasi, pendidikan, explore lingkungan sebanyak mungkin, jatuh bangun lagi,
gagal coba lagi, dan cari berbagai kesempatan. Ketika kita menikah terlalu muda, ada beberapa tahap kehidupan yang harus kita lewati. Kita lompat dari fase belajar menghadapi masalah sebagai remaja, terus tiba-tiba langsung ke tanggung jawab yang lebih besar sebagai pasangan hidup dan orang tua. Gapnya ini agak besar, dan ya sebenarnya itu nggak salah, tapi hanya aja nggak semua orang cocok dengan hal itu. Makanya menurut aku yang salah itu bukan pilihan dia untuk nikah mudanya, tapi narasi dan konten-konten dia yang menormalisasi seakan-akan kalau aku bisa nikah muda, kamu juga pasti bisa. Padahal nikah nggak sesederhana itu. Nikah itu bukan cuma soal cinta, nikah itu adalah tanggung jawab yang besar, bukan cuma happy-happy doang. Apalagi nanti kalau punya anak. Punya anak itu bukan cuma soal gemes dan lucu doang, tapi itu tanggung jawab seumur hidup. Kita bertanggung jawab atas tumbuh kembang mereka, cara mereka memandang dunia, pendidikan, sampai kesehatan mental mereka ke depannya. Dan itu semua butuh mental yang kuat dari orang tua, bukan hanya siap secara status. Capeknya punya anak itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Kalau mental kamu belum siap, kamu pasti gampang emosi, dikit-dikit stres, dan bahkan burn out. Jadi intinya, nikah muda itu sebenarnya nggak salah, boleh-boleh aja, tergantung pilihan masing-masing, tapi nggak usah dijadikan contoh ideal atau dipromosikan seolah-olah semua orang harus ngikutin hal yang sama. Karena takutnya nanti akan ada remaja yang malah termotivasi untuk nikah muda tanpa kesiapan. Sekarang kita geser ke topik yang lagi viral juga, yaitu narasi dan konten dia yang bilang kalau kuliah itu scam. Katanya kuliah itu nggak penting kecuali jurusan-jurusan tertentu seperti di bidang kesehatan. Konten kreator yang bikin video ini diketahui berhenti sekolah di usia 15 tahun. Dan dia juga ada bikin komunitas yang namanya Jeda Sekolah. Aku nggak tahu ini tujuan bikin komunitasnya itu untuk apa, tapi ada yang bilang kalau komunitas ini dibuat untuk orang-orang yang mau belajar hal-hal di luar dari sekolah. Dan ada juga yang bilang kalau komunitas ini untuk mengajak orang-orang untuk berhenti sekolah, berhenti kuliah, karena pelajaran yang ada di sekolah kuliah itu bisa didapatkan di luar dari intuisi pendidikan gitu. Terus ada juga yang bilang kalau komunitas ini mengajak untuk menikah muda tanpa perlu untuk kuliah atau nyelesain sekolah. Aku nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Karena di sosmednya sendiri juga belum begitu aktif, jadi aku nggak tahu dan aku nggak mau judge juga. Memang benar kalau belajar itu bisa dari mana aja. Bisa dari workshop, seminar, kelas, ikut kursus, bahkan dari YouTube. Tapi sekolah dan kuliah itu adalah proses belajar yang lebih terstruktur. Kita boleh aja milih pilihan yang berbeda, tapi bukan berarti kita harus ngerendahin pilihan orang lain juga kan. Semua jurusan punya tujuan yang baik. Tergantung kita mau serius ngejalanin atau enggak. Kuliah memang bukan jaminan sukses. Banyak orang sukses tanpa kuliah, tapi bukan berarti kuliah itu nggak berguna. Ini dari pengalamanku sendiri. Dulu itu aku kuliah sambil bangun bisnis, dan setelah lulus, ijazahku malah nggak kepake, dan banyak materi kuliah itu nggak sepenuhnya relevan. Tapi aku ngerasa kuliahku itu nggak sia-sia, karena dari kuliah itu, aku belajar banyak hal. Aku belajar cara berpikir lebih kritis, cara bersikap, cara menghadapi orang-orang dengan berbagai karakter, cara menghargai pendapat orang, cara untuk menyampaikan pendapat dengan baik, dan itu yang membentuk aku jadi pribadi yang sekarang. Jadi menurut aku kalau kalian punya kesempatan untuk kuliah, kalian harus kuliah guys. Kalau mau belajar di luar dari kuliah, misalnya dari workshop, seminar, ya itu bagus juga. Kalau bisa sambil ambil dua-duanya. Karena itu bakal bagus buat kalian kalau kalian bisa dua-duanya. Dan bakal mengembangkan koneksi kalian juga, bisa ketemu banyak orang, dan pastinya itu bakal ngebentuk kamu jadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi intinya gini, nikah muda itu nggak salah, sekolah dan kuliah itu bukan scam, tapi yang jadi masalah ketika pilihan hidup pribadi dijadikan, diangkat, dijual seolah-olah itu adalah solusi paling benar untuk semua orang.
Karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda, dari kesiapan mental, ekonomi, lingkungan, dan perjalanan hidup yang nggak bisa disamaratakan. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian lagi di fase bingung, ngerasa tertinggal, dan ngerasa harus ngikutin jalan orang, ingat satu hal ini, hidup bukan perlombaan dan kamu nggak telat kemana-mana. Kalau kamu setuju dan punya sudut pandang lain, tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe aku biar nggak ketinggalan video selanjutnya. See you!